Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di dalam ibadah kebaktian umum yang pertama di hari ini di GKI Gading Indah. Senang sekali kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan untuk warta yang lebih jelas itu Ibu Bapak dapat melihat dari QR Code di dalam akses warta online di stiker bangku yang ada tertera di depan Ibu Bapak sekalian. Beberapa pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang youth service. Seperti diketahui bahwa GKI Gading Indah kembali menyelenggarakan ibadah youth service dalam bahasa Inggris di setiap hari Minggu pukul 9 mulai Agustus ini di Small Classroom PPK Penabur Internasional. Dan bagi yang ada adik-adik remaja atau yang memiliki anak-anak remaja bisa dipersilahkan untuk dapat bergabung mengikuti youth service ini di Kompleks Penabur Internasional. Kita mendengar dan membaca cukup banyak kasus hukum yang terjadi dalam pembagian warisan. Pertikaian antar saudara, anak, dan orang tua atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan. Apakah kita sudah memikirkan dan mempersiapkan warisan yang kita tinggalkan atau berikan saat kita meninggal nanti kepada anak-anak atau keluarga kita? Mari kami dari Galkar Pasutri mengundang untuk hadir di dalam weekend Pasutri pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus di GKI Gading Indah pukul 10. Kita akan belajar bersama mengenai hukum waris dari Pasutri Deni dan Notaris Natalia dari GKI Pondok Indah pada acara weekend Pasutri tersebut. Mengenai Pendeta Novita Sutanto, bahwa mulai bulan September 2025, Pendeta Novita Sutanto akan menjalani proses belajar di dalam program Magister Filsafat Keilahian. Studi akan ditempuh di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW, Jogja. Nah, dalam studinya nanti Pendeta Novita akan mendalami bidang kajian biblika, khususnya Perjanjian Lama. Studi tersebut direncanakan akan berlangsung 2 tahun sampai dengan bulan Agustus 2027. Karena itu selama 2 tahun Pendeta Novita tidak akan terlibat langsung di dalam pelayanan di GKI Gading Indah. Kiranya proses studi tersebut dapat semakin memperlengkapi Pendeta Novita dalam pelayanannya, baik di GKI Gading Indah maupun di pelayanan gereja secara umum. Demikian beberapa pokok warta pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini dengan tema Gereja yang Memanusiakan Manusia akan dilayankan oleh Pendeta Lukas Aditya Arianto dari GKI Joyudan. Ibadah ini juga dalam rangka menyambut ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Puji
segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja. Dia telah mendirikan gereja melalui karya penebusannya. Dia telah memanggil gereja untuk memancarkan terangnya di dalam dunia yang diliputi kegelapan. Secara khusus, kita sebagai Gereja Kristen Indonesia juga dipanggil Tuhan untuk berkarya. Kita diutus untuk membawa damai dan kasih Tuhan, untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah, untuk memanusiakan manusia. Untuk itulah penyatuan GKI terjadi 37 tahun yang lalu. Dan kita rindu untuk dapat terus membawa terang Kristus di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kristus senantiasa memimpin Gereja Kristen Indonesia dalam perjalanan panjang 37 tahun ini. Anggotanya yang semakin bertumbuh, Tuhan berikan. Kesatuan yang semakin kokoh, Tuhan anugerahkan. Pelayanan yang semakin beragam, Tuhan percayakan. Atas setiap
karya dan anugerah-Nya, mari kita berseru. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tetapi coba lihat sekeliling kita. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Orang makin saling curiga dan saling membenci. Terpengaruh hasutan di sosial media. Kebenaran kita dilawan, bahkan kita dipelintir demi kepentingan segelintir orang. Meski harus mengorbankan kemanusiaan. Dalam kegelapan ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Dalam gelap kami menanti sinar terang kebenaran-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu, cahaya bagi dunia. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gereja-Mu. Di usia senja ini, tadinya saya mengira dunia ini akan semakin cerah. Tetapi ternyata dunia ini masih saja penuh rusuh dan resah. Coba lihat, perang makin melanda. Dari perang tarif sampai perang antar bangsa. Saya khawatir, jangan-jangan nanti perang dunia bisa terjadi lagi. Sebab manusia menjadi serigala untuk sesamanya. Tak lagi takut untuk merampas hak hidup orang lain. Orang makin mementingkan kelompoknya sendiri. Dalam ketidakdamaian ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Dalam dunia rusuh dan resah, kami rindu kedamaian-Mu. Sabda-Mu kan bebaskan kami menjadi saksi-Mu. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gereja-Mu. Aku bersyukur bisa tidur di kasur yang empuk. Aku beruntung papa dan mama sayang sama aku. Tetapi aku melihat masih banyak orang yang tidur di jalanan atau di kolong jembatan. Tidak punya tempat berlindung pada waktu hujan. Kadang-kadang di persimpangan lampu merah, aku melihat anak-anak yang mengemis. Tubuh mereka kurus, mungkin karena kurang makan.
Mereka juga tidak sekolah, tetapi orang tua mereka sepertinya kurang peduli karena sedang kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Dalam kemiskinan ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Banyak orang miskin dan papa merindukan tempat berteduh. Jadikanlah kami bangunan rumah perlindungan. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gerejamu. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, kami mengaku bahwa sebagai tubuh-Mu, kami belum sungguh-sungguh menunaikan panggilan-Mu. Di tengah kesibukan dan kenyamanan hidup, kadang kami terlena. Kami kurang memberikan perhatian untuk menghadirkan terang-Mu bagi dunia dan juga untuk memanusiakan manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam semangat persatuan yang Engkau anugerahkan bagi gereja-Mu ini. Terangilah kami, beranikanlah kami untuk memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh ciptaan. Melalui karya penebusannya, Tuhan telah memanggil kita sebagai gereja untuk keluar dari gelapnya kubangan dosa menuju terang yang menghidupkan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah Damai Kristus bagimu." Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin
miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita siapkan hati kita menyambut sabda Tuhan, kita berdoa. Syukur kami ya Tuhan, kami miliki Allah yang tiada pernah jemu-jemunya untuk terus memberitakan kebenaran firman kepada setiap kami. Sekalipun Engkau tahu, terkadang kami lalai, terkadang kami lemah, tetapi firman-Mu tetap boleh Engkau taburkan. Karena itu berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini, baik yang hendak membacakannya, menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kiranya benih firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi Roh Kudus yang memampukan kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami. Sehingga di dalam tanah yang subur ini, benih firman itu terus bertumbuh. Dan pada waktunya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bacaan pertama, bacaan menurut Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun kau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Apabila engkau menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala kesibukanmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau membicarakan kepentinganmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberi makan engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian sabda Tuhan.
panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Hai jiwaku, pujilah nama Tuhan yang kudus. Janganlah kau lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Dia yang tebus hidupmu dari lubang kubur, kasih setia dan rahmat Dia limpahkan padamu. Dia puaskan hasratmu dengan kebaikan, masa mudamu baru abaikan kecuali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan menjalankan hukum dan keadilan bagi segala orang yang hidup diperas. Dia telah menyatakan jalannya pada Musa dan karya-karyanya pada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bacaan kedua menurut Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada sesuatu yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan suara firman yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan diucapkan lagi perkataan kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Sungguh mengerikan apa yang dilihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Lukas, pasal 13, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Pada suatu kali, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Lukas Aditya Arianto Sudarmadi. Tidak perlu dihafalkan, ya, terlalu panjang. Dan kalaupun Bapak Ibu hafal nama saya, kayaknya nggak dapat hadiah apa-apa. Sebut saja atau panggil saya Pak Lukas, cukup, boleh. Saya sudah pelayanan sebagai pendeta di GKI 9 tahun di GKI Wonosobo. Dan sudah masuki tahun ke-11 di GKI Coyudan Solo, 20 tahun
sudah dalam masa pelayanan sebagai pendeta GKI. Tapi baru sekali ini kayaknya saya sampai sini ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya punya istri tentu 1, anak 2, ya. Dan saat ini sedang menjalani studi lanjutan di Lembaga Konseling Keluarga Kreatif LK3 untuk jurusan khusus mengembangkan di bidang konseling pastoral, konseling umum khususnya. Jadi hal ini kami ambil karena kami melihat begitu banyak seperti yang dikatakan di awal tadi. Orang-orang dalam pergumulan-pergumulan secara khusus yang memerlukan pendampingan juga secara khusus. Demikian perkenalan sedikit dari saya. Sebagai jemaat GKI Coyudan, saya mewakili jemaat GKI Coyudan untuk mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekolah. Shalom. Ya, hari ini kita mendapatkan tema yaitu gereja yang memanusiakan manusia. Saya mengawali dengan sebuah cerita. Seorang yang bernama Richard. Dia mengunjungi sebuah penangkaran, tempat pelindungan untuk para angsa di Amerika Serikat. Namanya Abbotsbury Swanry. Ini di tahun 2013 terjadi sebuah peristiwa yang menarik, yaitu ada seekor angsa yang lehernya terkena atau terjebak di sebuah kawat berduri. Lalu Richard ini sekalipun hatinya juga ada perasaan takut, dia mendekat, lalu dia berusaha untuk membebaskan angsa itu dari ikatan atau dari lilitan pagar kawat. Dengan rasa takut, wah ini nanti kalau dipatok gimana gitu ya. Tetapi dia akhirnya memutuskan untuk terus mencoba. Dan akhirnya angsa ini dapat dibebaskan. Dan setelah bebas, apa yang terjadi? Di luar dugaan, angsa ini justru terbang ke arahnya. Lalu dalam pelukan Richard, angsa ini melingkarkan lehernya ke leher Richard. Seolah-olah angsa ini berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bayangkan Bapak Ibu. Dari situ kita tahu kok binatang saja bisa berterima kasih. Hewan pun punya rasa, punya hati. Sehingga ketika ditolong, dia mengucap terima kasih dengan caranya yang unik. Tetapi di sisi yang lain, saya pun melihat ada banyak orang tidak sedikit yang ketika ditolong mungkin saat itu terima kasih. Tapi ditolong 2 kali mulai biasa rasanya. Ditolong lagi 3 kali malah nuntut. Kapan ditolong lagi gitu ya? Kapan dibantu lagi? Terkadang manusia justru menampakkan isi hati yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Dan betapa banyak orang yang kemudian menjadi enggan untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena kalau nolong percuma lah. Nanti malah jadi tanggung jawab. Kalau saya nolong nanti malah dituntut terus-terusan. Maksudnya pengen nolong sekali tapi malah jadi repot. Ada mungkin yang begitu? Terkadang itu terjadi. Manusia lebih sulit untuk bersyukur ketimbang angsa di Abbotsbury Swanry. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang cukup menyedihkan terjadi, yaitu ketika ada seorang pengendara mobil disalip sepeda motor. Memang cara nyalipnya salah sih. Dia motong jalan mobil yang sedang melaju. Dan pengendara mobil ini sangat marah. Tidak cuma berhenti sampai dimaki-maki di dalam mobil, tapi begitu ada kesempatan sepeda motor itu berhenti, ditabrak dari belakang. Pengendaranya jatuh dan tidak berhenti sampai di situ. Dilindas. Maju sekali masih aduh-aduh, mundur sekali lagi. Wajem banget. Sampai akhirnya pengendara sepeda motor ini meninggal.
Gara-gara apa sih? Jengkel gara-gara disalib. Bukan disalib yang di atas ya. Gara-gara diselip sepeda motor. Dan kemarahan itu ternyata menjadi ujungnya pada kematian. Padahal itu bukan masalah besar. Sepele loh. Bukankah di jalan raya biasa terjadi hal yang demikian? Kesalahan nyelip sedikit, mungkin senggolan juga. Tapi apakah perlu sampai pada kematian? Tapi kenyataan manusia bisa melakukannya. Kesalahan kecil pun bisa menjadi persoalan yang sangat besar. Tapi Pak Pendeta, itu kan kasusnya kan orang gak kenal. Jauh lah. Oh, jangan salah. Tidak sedikit orang-orang yang dekat pun mengalami persoalan. Seorang suami selingkuh. Lalu istrinya begitu marah karena bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu istrinya bilang, "Udahlah, Pak, aku gak kuat, pisah aja." Dan suaminya bilang, "Kamu gak takut firman Tuhan? Gak boleh menceraikan. Kamu gak takut firman Tuhan? Kalau kamu menceraikan aku, kamu yang salah. Kamu yang berdosa." Loh, yang selingkuh siapa? Tetapi begitu banyak orang memanipulasi sesamanya, bahkan orang-orang terdekat dimanipulasi untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu orang dekat, pasangannya sendiri. Dan terkadang sadar atau tidak, gereja pun menjadi tempat di mana penghakiman orang-orang yang bersalah dan berdosa menjadi lebih utama. Tempat di mana orang-orang mencari keuntungan, mencari pujian, mungkin juga keuntungan materi. Sayangnya, kurang menjadi tempat untuk apresiasi dan menyatakan kasih Allah. Di beberapa tempat, saya kira tidak di sini, PNJ, organis, pemain musik, kalau dipanggil majelis takut. Wah, seneni apa neh gitu ya, kalau bahasa Jawanya begitu ya. Dimarahin apa lagi nih? Dipanggil sama majelis. Kesannya kalau dipanggil majelis itu dimarahin, ada yang salah. Tapi bukankah gereja semestinya menjadi tempat apresiasi? Ketika orang dipanggil, dihargai. Kami mengucapkan terima kasih. Wah, seandainya majelis jemaat manggil PNJ, organis, ya, pemain musik, lalu kumpul dan orang bilang, "Terima kasih buat kerjasama selama ini. Kami sungguh bersyukur buat kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang melayani tanpa dibayar dan penuh sukacita, latihan, dan seterusnya." Rasanya pasti beda. Tapi terkadang gerejanya berhenti sampai di tempat untuk menasihati, untuk menyalahkan. Lupa bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang mestinya saling menghargai, saling mendukung, dan saling memuji. Hari ini kita belajar bagaimana cara memanusiakan manusia. Dari Injil Lukas kita melihat bagaimana Allah memanusiakan manusia. Dengan cara apa? Injil Lukas pasal 13 ayat 10-17 menceritakan bagaimana Allah memandang dengan belas kasih lebih dari sekedar aturan dan hukum yang kaku, yang tidak memanusiakan manusia. Seorang perempuan yang sudah 18 tahun, bayangkan, 18 tahun ia mengalami bungkuk karena kerasukan oleh roh jahat. Penderitaan ini tidak cuma setahun, 2 tahun, tidak cuma waktu yang singkat, 18 tahun. Yesus ketika melihat perempuan ini tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan pertolongan. Sekalipun Yesus tahu itu hari Sabat, Yesus tahu ia dicermati banyak orang, Yesus tahu bahwa mungkin saja kepala rumah ibadat ini sudah nunggu-nunggu, apalagi yang akan dibuat dia untuk melanggar hari Sabat. Tapi Yesus, belas kasihnya tidak dapat dihambat
oleh perasaan-perasaan seperti itu. Takut, cemas tidak ada dalam hatinya. 18 tahun cukup sudah penderitaan perempuan ini. Tanpa keraguan ia datang, menyatakan kesembuhan, menjamah dan menyembuhkan seorang perempuan 18 tahun dirasuki roh. Bayangkan 18 tahun berarti, tapi dia adalah seorang yang tekun beribadah. Datang ke rumah Tuhan pada hari Sabat. Hingga hari itu ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap waktu dia datang ke hari Sabat kepada Tuhan dalam rumah ibadah. Ketekunan perempuan yang 18 tahun dirasuki roh dan mengalami bungkuk selama itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mau berkata seolah-olah ini soal belas kasihan kok, jangan tunda-tunda. Kalau kita mau mengasihi seorang, jangan tunda-tunda. Berapa banyak orang yang menyesal ketika pasangannya sudah meninggal. Kok dulu aku tidak melakukan seperti ini ya? Atau orang tuanya sudah meninggal, lalu anak menyesal. Kenapa dulu aku tidak ngerawat dengan baik ya? Jangan tunda-tunda untuk menyatakan kasih Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk menyatakan kepada orang-orang terdekatmu. Nanti menyesal. Yesus tidak menunda sama sekali. Ia segera memulihkan perempuan yang sudah 18 tahun kerasukan roh. Itulah Kristus. Dan ketika ia ditegur oleh kepala rumah ibadat, Yesus mengingatkan, bukankah anak ini, orang ini, perempuan ini juga adalah anak Abraham. Ini perempuan sama dengan kamu. Ia adalah bagian dari hidupmu. Ia juga tinggal di rumah Tuhan. Ia hidup bersama-sama denganmu. Masa sih kamu gara-gara hari Sabat tidak menyembuhkan dia? Ini artinya kepala rumah ibadat ini sudah mengenali perempuan ini 18 tahun di rumah ibadat itu. Apa yang dia perbuat buat perempuan ini? Apa yang dia lakukan untuk perempuan ini selama 18 tahun? Tidak ada. Tapi begitu melihat ada satu orang yang peduli kepada satu perempuan ini, kok jadi ribut? Selama ini dia tidak dipedulikan, tidak diurus, tidak ditolong. Ada satu orang yang menolong, kok kamu berisik? Yesus ingatkan, perempuan ini sama dengan kamu. Dia juga anak Abraham. Ini yang pertama. Jangan tunda-tunda untuk mengasihi. Jikalau ada kesempatan, lakukan dengan segera. Tapi Pak Pendeta, mungkin ada orang yang memanfaatkan orang yang berbelas kasih loh. Terus, kenapa? Apakah itu akan membuat kita tidak lagi bisa mengasihi? Apakah kalau kepala rumah ibadat itu mengatakan, kamu gak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, dan Yesus berhenti menyembuhkan pada hari Sabat? Tidak. Ia tetap melakukannya. Mungkin ada orang yang memanfaatkan kebaikan Bapak Ibu. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk segera mengasihi dan menolong. Urusan kita dengan Tuhan. Bukan dengan orang yang kita tolong. Orang itu tidak bersyukur, itu urusan dia dengan Tuhan. Bagian kita adalah bersyukur kepada Allah. Dengan melakukan apa yang baik kepada sesama. Itu bagian kita. Yang kedua, dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai 14, kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan Allah memandang manusia sebagai makhluk yang rentan terhadap dosa. Allah terus memandu manusia sekalipun manusia ini bandel. Berulang kali melakukan kesalahan, berulang kali mengabaikan bahkan firman Tuhan. Tetapi Allah tidak berhenti menuntun, itu tanda kasih-Nya. Dan ketika Allah menuntun dan umat mendengarkan dan mereka berseru atas penderitaan. Dikatakan dalam Yesaya 58, Allah siap untuk menolong. Artinya apa, saudara? Pertolongan Tuhan itu bukan kita yang menantikan Tuhan. Tuhan yang menantikan kita, siap ditolong atau tidak.
ketika kamu sudah menutup lubang pada tembok, ketika kamu sudah bertobat dalam jalan hidupmu, aku akan datang menolong kamu. Kadang-kadang di dunia ini ada orang yang nunggu, Tuhan, aku kok tidak ditolong-tolong, tapi hidupnya tetap tidak baik. Tetap hidupnya tidak berlaku benar. Tetap hidupnya menyakitin orang lain. Dia minta pertolongan Tuhan, tapi hidupnya tidak ia tolong terlebih dahulu. Seorang harus menolong dirinya terlebih dahulu. Bertobatlah, sehingga waktu Tuhan itu datang ketika kita sudah siap terima pengampunan Tuhan. Karena berapa banyak orang yang diampuni hidupnya, tapi nggak siap hidup dalam pengampunan Tuhan. Tuhan itu kan murah hati. Berbuat dosa nggak apa-apalah. Nanti minggu kan pengakuan dosa lagi. Ya, mencuri nggak apa-apalah. Nanti hari Minggu ada pengampunan dosa lagi. Santai, santai. Tuhan kita itu penuh kasih. Tapi dia lupa bahwa Allah datang seperti api yang membakar. Dia lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang tegas. Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Tapi dia Allah yang penuh belas kasih. Lupa Bapak Ibu. Jadi kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, semestinya kita hidup dalam pertobatan. Dan Allah tidak akan membiarkan mereka yang tertindas, mereka yang dalam tekanan, mereka yang diperlakukan tidak adil, dibiarkan, tidak mungkin. Allah kita adalah Allah yang peduli pada Allah yang tertindas. Dengan kata lain, memandang atau memanusiakan manusia berarti kita memandang manusia sesama kita sebagai makhluk yang rentan. Kalau ada sesama kita berbuat salah, ya memang rentan. Tetapi bukan berarti kita memaklumi dosa. Ya wis, tidak apa-apa, biar berdosa. Bukan. Tapi kita belajar untuk memahami betapa sulitnya melawan dosa. Dan tiap orang punya beban yang berbeda. Ada yang dosanya karena uang, ada yang dosanya karena pasangan hidup, ada yang dosanya karena jabatan dan kekuasaan. Tiap orang punya titik kelemahannya yang berbeda-beda. Kita cuma diminta untuk belajar memahami. Bagi dia memang tidak mudah. Tetapi bukan menerima perbuatannya, melainkan menerima keadaannya sebagai manusia yang lemah. Bagaimana kita memandu dia untuk mengenal pengakuan dosa. Karena banyak orang berbuat salah di zaman sekarang malah marah. Contohnya tadi yang selingkuh. Dia yang selingkuh, dia yang marah. Aneh. Dia yang berbuat salah, tapi dia yang gak terima. Lucu. Bagian Allah yang menjadi bagian kita memperkenalkan kepada mereka, kamu berbuat salah. Bertobatlah. Karena setiap orang yang bertobat, di sana ada Allah yang peduli dan akan menolong. Ia tidak akan membiarkan hancur kok. Allah memandang kelemahan kita bukan sebagai kehinaan, tetapi dengan mata penghargaan ketika orang berusaha untuk melawan dosa. Berusaha untuk lari dari dosa. Yang ketiga, Mazmur dari 103 ayat 1-8 menyatakan, Allah kita adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ingat selalu kebaikan Tuhan yang mengampuni kesalahan kita, yang menyembuhkan dan yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Satu kebaikan itu cukup. Dan kebaikan yang Kristus lakukan adalah penebusan di kayu salib. Mestinya itu cukup. Seperti angsa yang diselamatkan dari lilitan kawat berduri. Dia mengucap terima kasih kepada Richard selama hidupnya. Setiap kali ia datang ke tempat itu langsung terbang ke pelukannya dan melingkarkan lehernya. Satu kebaikan itu cukup bagi angsa ini untuk bersyukur dan berterima kasih. Apakah kebaikan Kristus di kayu salib masih kurang? Sehingga kita memerlukan Tuhan untuk menyembuhkan kita lagi. Kita memerlukan Tuhan menuntut dia untuk membuat kita sukses lagi. Kurangkah satu kebaikan Tuhan, yaitu penebusan dosa bagimu? Bersyukurlah atas Allah yang penyayang dan pengasih, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.
Firman Tuhan mengajak kita untuk memanusiakan manusia, yang berarti yang pertama, peduli pada perasaan satu dengan yang lain. Perasaan itu penting Bapak Ibu. Yesus turun ke dunia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ia ikut merasakan dikhianati, ia merasakan terluka, ia merasakan bahkan kematian. Karena itu ikut merasakan perasaan orang lain itu penting. Ada seorang anak yang punya kucing, sayang sekali dengan kucingnya. Dia selalu ajak main kucingnya setiap pulang sekolah, bahkan kadang-kadang tidur bersama dengan kucing itu. Hingga suatu saat kucing itu mati. Tidak bangun lagi, tidak bermain lagi dengannya. Dan anak ini menangis sejadi-jadinya. Karena sangat dekat dengan si kucing itu. Tetapi ayahnya datang bilang, kamu kenapa sih nangis? Si kucing mati Pak. Udah gampang, besok beli 2. Urusannya urusan apa sih? Dia sedang berduka cita. Tapi kita gak mau tahu karena repot untuk ngurusin orang yang menangis. Dan kita gak mau tahu perasaan anak. Kamu ngerepotin kalau nangis terus. Tak beliin kucing 2, diem ya. Gak bisa. Ini soal berduka cita karena kehilangan kucing yang dia kasihi. Yang ia perlukan adalah kehadiran orang tuanya yang berkata, ya sedih ya. Memang kucing ini sudah mati. Tapi kan hidup dalam hatimu terus. Jangan dilupakannya. Dimengerti saja menjadi kekuatan yang besar bagi anak ini untuk bertumbuh. Bayangkan kalau ia punya kucing lalu mati lagi dan ayahnya bilang belikan lagi, belikan lagi. Besok ayahnya mati, belikan lagi. Baginya kematian jadi hal yang tidak penting untuk ditangisi. Oh ngeri, hati manusia itu mengerikan kalau tidak dipelihara dengan baik. Kalau peduli pada perasaan itu menjadi penting. Dan Yesus melihat perasaan seorang perempuan yang 18 tahun menderita dalam hidupnya. Dan dia peduli. Yang kedua, kita diajak untuk memanusiakan manusia. Berarti bersedia untuk membela yang lemah. Seorang anak datang kepada gurunya karena dibully di sekolah. Lalu gurunya bilang, ini kan cuma pertengkaran biasa, mbok sudah toh, jangan diributin. Anak yang dibully ini kaget, dia merasa, oh aku gak penting. Lalu datanglah kepada ayahnya, Pak, aku di sekolah dibully. Kamu itu anak cowok cengeng, balas. Nah, dibully itu kan tidak bisa balas kok. Kalah banyak, kalah kuat. Dan dia dalam pikirannya berkata, aku gak penting. Bayangkan korban bully. Berapa banyak yang berakhir juga dengan bunuh diri. Karena merasa dirinya tidak berarti. Hanya karena kita tidak membela dia yang lemah. Di dunia ini banyak orang yang lemah pada waktunya. Bisa suami yang lemah, bisa istri yang lemah, bisa orang tua atau anak yang lemah. Pada saat ada orang yang sedang lemah di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Pergi menjauh, peduli, atau mengabaikan. Kristus tidak pernah berhenti. Ketika ia melihat dengan belas kasihnya, dia segera bertindak. Sekalipun harus menghadapi orang-orang yang membenci dia. Ia adalah Allah yang membela perempuan 18 tahun dalam penderitaannya. Dalam kondisi posisi yang lemah. Yang ketiga, marilah kita menjadi pribadi yang bersedia untuk menyatakan kasih setia dan pengampunan Tuhan. Artinya bahwa kalau kita kejumpa dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, bukankah Kristus, bukankah Allah kita menyediakan pengampunan itu? Seperti yang Yesaya katakan, ketika engkau berseru dan engkau telah menutup lubang dalam hidupmu, tembok-tembok itu telah engkau tutup dengan kebenaran, aku akan datang, aku akan mengangkat kamu kembali. Ketika bangsa Israel
mereka hidup dalam dosa, ya Tuhan menghukum. Tapi Tuhan menyediakan telinganya untuk menolong pada waktu mereka berseru dalam kebenaran. Yang kita nantikan dari orang-orang berdosa dan bersalah, pertobatannya. Tunjukkan jalan buat mereka, bukan singkirkan dan abaikan. Tidak mudah jalan ini, ya. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Allah yang demikian, maka kita hidup di dalam Dia dengan cara yang demikian. Jadilah gereja Kristen Indonesia yang peduli pada sesamamu, yang membela yang lemah dan menyatakan kasih dan pengampunan Allah tiada jemu. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur boleh diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan yang tiada jemu terus menuntun kehidupan kami umat-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memanusiakan manusia sesama kami dengan berlaku demikian. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami, maka segala sesuatu yang kami lakukan dalam nama-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan pujian di mulut setiap orang yang mengalaminya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat Tuhan, kita telah dipersatukan dalam gerejanya untuk melanjutkan misi Allah. Mari kita berkarya, penuhilah dunia dengan luapan cinta kasih-Nya. Mari kita jadikan gereja ini rumah bagi setiap orang, rumah yang aman dan penuh dengan cinta. Tempat berbagi tawa dan air mata. Tempat firman ditabur. Tempat orang asing yang tersisih dirangkul dan dilayani. Tempat di mana setiap orang diindahkan dan kasih mereka, kisah mereka didengarkan. Mari kita menjadi gereja yang memanusiakan manusia, memulihkan sesama ciptaan dan memuliakan Sang Pencipta. Marilah kita membangun rumah yang aman penuh cinta, tempat tiap orang membuka hati dan belajar mengampuni, dibangun atas harapan iman dan rahmat Tuhan. Kasih-Nya runtuhkan pembedaan. Mari datang tiap orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah yang menjangkau sesama, yang merangkul dan melayani orang asing dan tersisih. Sebab di wajah mereka tercermin citra Allah. Kita runtuhkan
Dengan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan Konvensi Gereja Kristen Indonesia. Aku percaya dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas sebagai yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membaharui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai gereja yang kudus, am, dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah, kemuliaan bagi Allah Bapa dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di GKI yang mewujud dalam 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 37 tahun perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Tuhan baik, di dalam kebaikan kasih setianya itulah kita telah dirawat kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Di tengah momen syukur ini, kami bersama-sama mengajak untuk kita berefleksi pada sebuah judul nyanyian With Christ in the Vessel, We Can Smile at the Storm. Bersama Yesus di dalam perahu, kita dapat tersenyum meskipun di badai kehidupan. Pastikan Yesus di dalam perahu kita, supaya kita tetap dapat bersukacita menjalani kehidupan ini. Mari bergerak bersama, berkarya untuk menghadirkan damai sejahtera kehidupan, berwujud kegiatan yang menolong penguatan ekonomi umat dan masyarakat, pendampingan pastoral untuk mendampingi supaya tidak ada seorang pun yang jatuh dalam berbagai tindak kejahatan.
terbuka menginisiasi kerjasama lintas iman agar kita turut serta mengikis dan memerangi tindakan-tindakan intoleransi. 37 tahun GKI, kiranya kehadirannya makin dirasakan secara luas memberkati kehidupan ini. Yang kedua, kami mau berbagi selintas tentang pelayanan BPMS GKI. Saudara-saudara, pada tahun ini kita akan melakukan evaluasi kinerja PTKS, Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI, bidang organisasi, yakni Sekum. Menyadari hal ini berarti kita sedang berada dalam masa mempersiapkan struktur dan personalia BPMS periode yang akan datang 2026-2030. Kami mengajak semua jemaat untuk turut mendoakan agar Tuhan sendiri yang mengutus para pekerjanya, anggota-anggota jemaat terbaik untuk turut berkiprah di ruang lingkup yang lebih luas termasuk BPMS GKI. Kami juga mengundang untuk saudara-saudara memberikan dukungan dengan merelakan orang-orang terbaik untuk turut berkarya di ranah dan ruang lingkup yang lebih luas. Kami bersyukur pembangunan tahap pertama kantor Sinode di BSD boleh dituntaskan dengan diterbitnya sertifikat layak fungsi, sertifikat yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di sana. Juga kami bersyukur untuk semua dukungan jemaat yang sudah dilakukan sehingga pembelian rumah pastori di Perumahan Gading Serpong boleh dilakukan. Dari rencana kita membeli 2 rumah untuk PTKS kita. Dan sekarang sedang dilakukan tahap renovasi, diharapkan Januari tahun depan rumah tersebut bisa ditempati sehingga bisa mengurangi biaya operasional yang selama ini ada. Kami mengharap dukungan jemaat yang sudah diberikan untuk boleh menuntaskan semua rencana ini. Terima kasih. Yang ketiga, pada akhirnya jemaat yang terkasih, kami bersama-sama mengajak seluruh ruang lingkup sebagai Gereja Kristen Indonesia yang diutus untuk berkarya di tengah kehidupan yang bergumul dan berjuang. Mari kita hadirkan tata kelola persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu, agar kita makin menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami ya Tuhan, buat 37 tahun penyertaan Tuhan untuk Gereja Kristen Indonesia di dalam proses penyatuan yang terus berlanjut sampai saat ini. Kami percaya bahwa kesatuan hati bukanlah hal yang mudah, tetapi gerejamu, Gereja Kristen Indonesia, terus berusaha melakukan yang terbaik di dalam setiap persidangan yang boleh dilakukan, dan juga dalam pengenalan jemaat satu dengan yang lain melalui pertukaran pengkhotbah. Sehingga kami boleh mengetahui dan menyadari bahwa kami tidak sendirian, tapi sebagai Gereja Kristen Indonesia, satu kesatuan yang Tuhan telah adakan dan izinkan untuk hadir, boleh terus dibangun bersama-sama dalam ikatan kasih yang terus disempurnakan. Kami bersyukur bila mana Tuhan terus memberkati kehidupan Gereja Kristen Indonesia. Biarlah kami dimampukan untuk mensyukurinya karena kami ikut ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tengah mengalami sakit di dalam penderitaan, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia yang telah lanjut dalam kelemahannya. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang boleh memberkati hadir dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam kelemahan tubuh iman mereka tidak melemah, melainkan justru semakin teguh dan semakin kokoh. Berkati keluarga yang mendampingi, supaya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh dengan syukur, mereka mencurahkan kasih Tuhan kepada mereka yang dalam kelemahan dan sakit. Tuhan yang berikan kesabaran, ketabahan, sehingga kasih-Mu Tuhan tetap boleh dirasakan hadir dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami memohonkan kesembuhan untuk mereka yang sakit, dan kekuatan bagi mereka
yang tengah dalam kelemahan. Kami berdoa untuk mereka yang punya pergumulan dalam pekerjaan ataupun dalam pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam studi mereka, pergumulan untuk mereka yang mencari pasangan hidup. Bila tangan pengasihan Tuhan yang juga boleh memberkati dan menolong, memberikan hikmat sehingga dapat bijaksana di dalam mengambil keputusan demi keputusan. Tangan Tuhan yang kiranya boleh terus menopang mereka yang mungkin dalam bimbang dan lemah. Dan mampukan kami sebagai saudara yang mengetahui keberadaan mereka, hadir, peduli, memberikan kekuatan, dan menyatakan pengharapan. Kami berdoa juga untuk panitia bulan keluarga dan rencana akan camp jemaat. Tuhan yang boleh memberkati dengan hikmat untuk panitia yang boleh dipercayakan untuk mereka mengelolanya. Biar dengan hikmat Tuhan, acara demi acara yang boleh direncanakan, membawa setiap jemaat Tuhan untuk rindu hadir bersekutu, sehingga ada sukacita bersama yang dibangun. Ikatan yang semakin erat, yaitu ikatan kasih Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah segala pergumulan, kepercayaan yang terus digoncang, tangan Tuhan yang kiranya boleh hadir menopang dan menolong, sehingga seluruh rakyat Indonesia diberikan hati yang bijaksana dalam mengambil sikap-sikap. Juga untuk pemerintahan di Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, mereka yang terutama hatinya lurus dan tulus untuk membangun negeri ini. Untuk terus mengusahakan dan menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Tuhan yang memampukan mereka untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar, sehingga tidak goyah oleh berbagai ancaman ataupun tekanan yang ada. Berikan mereka kawan-kawan yang sepadan, supaya mereka dapat bertahan dan terus mengupayakan yang baik untuk negeri ini. Kami berdoa untuk mereka yang hatinya mungkin bengkok oleh karena ambisi, bengkok oleh karena keserakahan. Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka untuk bertobat dan berbalik dari segala kejahatan. Kami mau serahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, biar Tuhan yang boleh terus berkarya, memampukan gereja pun turut ambil bagian di dalam terus membimbing umat dan lingkungan sekitar. Kami mau serahkan juga kiranya pergumulan akan perdamaian dunia, di mana peperangan baik itu secara langsung maupun tidak langsung terus terjadi. Dan Tuhan yang memampukan kiranya mereka yang menjadi korban-korban perang untuk menemukan kasih Allah dan pengharapan. Kami serahkan doa-doa kami yang kami tahu tidak sempurna. Semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk mengucapkan syukur atas pemeliharaan dan pimpinannya dengan memberikan persembahan. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
senandungkan lagu baru baginya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan pada kami di dalam kehidupan ini. Secara khusus kami bersyukur pada hari ini dapat memperingati hari ulang tahun ke-37 Penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi alat bagi di tangan-Mu untuk menjangkau sesama kami. Kami juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi orang-orang sekitar, untuk mencerminkan kelembutan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, wujudlah kasih yang memulihkan, pancarkanlah terang yang menghidupkan, dan hadirkanlah gereja yang memanusiakan manusia. Biarlah dunia mengenal Allah melalui cara gereja memperlakukan sesama ciptaannya. Mari kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah ungkapan syukur atas tubuh Kristus yang telah dipersatukan. Berderaplah satu, bertegak langkahmu, tunjuklah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan
bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menjadi daya-Mu, dan terang Kristus memandu langkah-Mu, dan kuasa Roh Kudus menjadi nafas-Mu dalam memanusiakan manusia dan merawat semesta. Berkat Tuhan menaungi tiap langkah-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, berjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintangan masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia.